Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas matematika dasar yang biasanya keluar di pengetahuan kuantitatif soal-soal TPS UTBK 2020. Ini untuk persiapan kalian yang struggling mau tes. Oleh saya Indah Rahmawati. Oke, apa itu TPS? Kita mengulas kembali. TPS itu tes untuk mengukur kemampuan kognitif, yaitu kemampuan penalaran dan pemahaman umum yang penting untuk keberhasilan di sekolah tinggi, seperti di pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Nah, kemampuannya itu ada 3 yang akan diuji: penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, dan memahami bacaan dan menulis. Memahami bacaan dan menulis ini bisa berupa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini sumbernya saya ambil dari ltmpt.ac.id. Silakan langsung buka di websitenya. Di video ini saya akan fokus di matematika dasar. Di pengetahuan kuantitatif sendiri itu ada 2, yaitu tanpa kalkulator dan matematika dasar yang membutuhkan rumus matematika yang sederhana. Oke, lanjut langsung ke soalnya. Yang pertama, ada soal kita punya 81 pangkat A min B dikali 45 pangkat A plus B sama dengan akar 135. Maka nilai dari 7A min B itu berapa? Nah, karena yang ditanya 7A min B berarti kita harus tahu A min B. Ini soalnya cukup panjang ya. Sebenarnya mudah tapi cukup panjang. Ini membutuhkan kalian kalau sering latihan pasti bakalan cepat mengerjainnya. Nah, kita tulis lagi soalnya. Nah, tipsnya kalian harus mengubah dalam bentuk basis atau bilangan pokok yang paling sederhana. Ini ada 81. 81 bisa diubah dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu 3 pangkat. Kalau 45 itu kan berarti 9 kali 5. Berarti 3 pangkat 2 kali 5. Nah, sedangkan akar 135 sendiri itu bisa diubah dalam bentuk 3 pangkat 3 kali 5, yaitu 27 kali 5 di akar. Nah, tadi kan berarti kita punya 3 pangkat 4 pangkat A min B. Kalau di bilangan berpangkat, A pangkat B dipangkatkan C misalkan, berarti itu akan sama dengan A pangkat B kali C. Nah, di sini berarti kalian bisa melakukan perkalian distributif ya, 4A min 4B seperti ini. Begitu pula di 3 pangkat 2 dikali ini berarti 3 pangkat 2A ditambah 2B. 5 tinggal dikali juga. Nah, karena ini sudah muncul basisnya 35, ini juga 35, berarti 3 yang di sini kita jadikan 1. Kalau ada A pangkat B dikali dikali A pangkat C, berarti kalau digabungin nanti akan ditambah pangkatnya. Kalau di sini berarti 3 pangkat ditambah 4A tambah 2A berarti 6A min 4B tambah 2B itu min 2B. Kemudian 5-nya ditulis kembali. Nah, kalau akar masih ingat kan ya, kalau akar nggak ada tulisan di atas di sini berarti dia itu pangkatnya pangkat 2 atau setengah maksud saya. Berarti ini kita ubah jadi 3 pangkat 3 per 2 dan dikali 5 pangkat setengah. Misalkan nanti ini ada tulisannya 3, berarti nanti 3 per 3 dikali 5 pangkat 1 per 3. Oke. Setelah itu karena ini sudah sama-sama basisnya 3 dan basisnya 5, berarti kita tinggal ambil 6A min 2B sama dengan 3 per 2, A plus B sama dengan setengah. Untuk menyederhanakan nyari AB biasa kita melakukan eliminasi substitusi yang paling gampang ya. Ini saya kalikan 2. Sehingga saya mendapatkan A nya itu 5 per 16, kemudian B nya 3 per 16. Kemudian tinggal substitusi ke soalnya 7A min B kita punya, berarti hasilnya itu 2. Yang D ini berarti jawabannya. Oke, saya lanjut. Soal yang kedua, kita punya fx-nya 2x min 1, gx-nya akar x, kemudian diketahui fgx-nya itu 3. Berarti ini fungsi komposisi ya. Kalau ada seperti ini, kita tulis kembali, kita masukkan gx-nya adalah akar x. Berarti tinggal masukkan ke sini. Kemudian kita substitusikan x jadi akar x di fungsi fx, yaitu 2x min 1. Berarti kita punya 2 akar x min 1 sama dengan 3. Akhirnya karena tujuan kita nyari X, berarti kita ini sudah
terang ya, berarti tinggal pindah ruas jadi 4, kemudian kita sederhanakan, kita ketemu X nya itu adalah 4. Mudah ya. Kemudian soal yang ketiga, itu nilai minimum. Ada 2 cara, tapi ini saya buat cara yang umum saja, yaitu nilai minimum dari fungsi fx nya itu ini fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat itu bisa dicari dengan mencari y puncaknya, atau kita bisa menggunakan turunan pertama yang sama dengan 0. Biasanya kalau ngomongin nilai minimum atau nilai maksimum itu berkaitan dengan nilai optimum kan, itu kaitannya dengan turunan pertama suatu fungsi itu harus sama dengan 0. Nanti ketemu itu x nya berapa, setelah itu kamu masukkan ke fungsi awalnya. Berarti kalau dari sini turunannya kita turunkan, saya pakai yang turunan ya, kita turunkan. Nah hasilnya kan berarti x min 6, ketemu x nya 6. Nah, kalau kalian berhenti di sini, jangan lupa yang ditanya itu nilai, bukan nilai x, dimana dia nilainya minimum. Jadi perlu mensubstitusikan x ini ke fungsinya fx, berarti 6x sama dengan disubstitusikan, kita sederhanakan hasilnya itu min 7. Jadi jawabannya itu min 7. Kalau hati-hati pokoknya jangan sampai salah pilih yang 6. Oke, kita lanjut ke yang 4. Di yang keempat ini kita punya AB nya itu lancip ya, kalau di antara 0 sampai 90 derajat. Oh tapi ini ada sama dengannya, pokoknya A dan B nya antara 0 dan 90 derajat. Kemudian diketahui sin A akan sama dengan cos B. Ini kaitannya dengan relasi di trigonometri. Paling gampang sebenarnya kita mengeliminasi pilihan yang ada. Di sini ada A sama dengan B, yang A misalkan. Kalau kita masukkan kan berarti kalau A sama dengan B, berarti yang ini akan jadi sin A tambah sama dengan cos A, atau sin B sama dengan cos B. Padahal itu salah. Misalkan kita ambil satu aja nilai, misalkan sin 0. Apakah sin 0 misalkan AB nya itu 0 ya, berarti kan sin 0 sama dengan cos 0, padahal itu salah. Sin 0 itu 0, cos 0 itu 1, berarti salah kan. Kalau sudah ada satu angka aja yang salah, otomatis salah pernyataannya. Itu yang paling gampang. Kemudian yang B adalah A sama dengan 2B. Kita bisa juga langsung memasukkan kayak tadi ya, kita ngambil A nya berapa, B nya berapa. A nya misalkan 30, B nya misalkan B nya 30, berarti A nya 60. Nah sama-sama ada di antara ini kan, berarti tinggal disubstitusikan, ternyata hasilnya juga sama. Kalau di sini saya pakai identitas dari trigonometri itu. Kemudian yang C ada sin B plus 45 cos B. Ini juga salah. Kalau kalian ngambil suatu bilangan, misalnya B nya itu 30, sin 75 tidak akan sama dengan cos 30 misalkan, itu salah. Nah sedangkan yang D ini benar. Misalkan kita ngambil 0, sin 90, berarti kan kalau 0 B nya 0, berarti A nya 90, berarti sin 90 sama dengan cos 0 lah, bener kan? Sin 90 itu 1, cos 0 nya itu 1. Jadi sebenarnya lebih gampang kita masukkan nilai ya di sini ya. Nah yang D jelas salah. Kalau kita ngambil A nya itu di antara 90 kan, kalau kayak seperti ini kan jadinya dia bakalan bisa lebih dari 90 yang A. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut ke nomor 5. Di sini diketahui bahwa ada lingkaran yang dibagi menjadi 3 sektor sama besar. Ada sama besar. Perbandingan keliling salah satu sektor dengan keliling lingkaran. Kalau lingkaran dibagi 3, satu lingkaran isinya 360 derajat. Kemudian kalau dibagi 3 sama besar jadinya 120, berarti kalian bisa bikin
lingkarannya, kemudian berarti satu ini itu 120. Kalau ngomongin keliling satu sektor berarti kan ini R ditambah satu busurnya ini ya, itu kelilingnya satu sektornya lingkaran, sedangkan lingkarannya ya satu bulat ini berapa panjangnya, seperti itu kan. Berarti kita bikin perbandingannya, berarti keliling sektornya itu R tambah apa namanya, busur yang satu sektor ini, sedangkan tadi 120 per 360 kali kelilingnya. Ini soal kayak anak SMP dulu ya. Kalau kelilingnya si lingkaran sendiri itu 2 pi r. Nah, tinggal kita substitusikan aja langsung. Di sini ke lingkarannya 2 pi r, ini r-nya besar, nggak apa-apa ya. Harusnya besar ini. Terus ini 2R ditambah ini kemudian per 2 pi r. Ini nggak bisa langsung dicoret karena ini ada tanda sama dengan. Berarti kita sederhanakan satu-satu, yaitu 2R per 2 pi r, hasilnya itu seperti, kemudian plus 1/32 kali PR per 2 PR. Ini coret-coret, ini dicoret-coret bahkan sama dengan sepertiga. Makanya kita punya hasilnya yaitu yang E. Gampang ya. Kita lanjut ke yang nomor 6. Nomor 6 ini nilai sinus lagi, berkaitan dengan trigonometri. Ada sin X tambah sin kuadrat X sama dengan 1. Kemudian tentukan nilai 1 ditambah cos kuadrat X tambah cos pangkat 4X. Berarti kalian harus mengubah bentuk yang diketahui menjadi suatu bentuk kosinus. Nah, yang paling gampang itu kalian mengubah, masih ingat identitas Pythagorasnya trigonometri, yang sin kuadrat X sama dengan cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, nanti kita akan gunakan itu saja. Kita tulis dulu soalnya, kemudian kita pindah ini 1 min sin kuadrat. Karena kalian punya identitas trigonometri ini, 1 min sin kuadrat X berarti sama dengan cos kuadrat X, karena kita bisa mengubah ruas sin kuadrat ini pindah ruas ke kanan, jadinya kan cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Hasilnya kan seperti ini. Nah, akhirnya kamu punya ini diubah jadi cos kuadrat. Nah, udah berhasil mengubah sin soal tadi dalam bentuk cos kuadrat. Nah, tapi yang diminta sepanjang ini. Bagaimana biar muncul cos pangkat 4? Otomatis kita akalnya itu kita manipulasi dengan dikuadratkan biar dia muncul pangkat 4. Nah, kalau ini dikuadratkan kanan, di kiri juga harus dikuadratkan. Hasilnya sin kuadrat X sama dengan cos pangkat 4X. Nah, selanjutnya tinggal kita manipulasi lagi. Sin kuadrat X tadi itu bisa diubah dalam bentuk 1 min cos ya. Ini kan berarti sin kuadrat X sama dengan cosnya pindah ke kanan jadi 1 min cos. Nah, ini sudah muncul, ini ada cos kuadrat, ada cos pangkat 4. Tinggal kita minta, ternyata kita punya cos pangkat 4 X plus cos kuadrat X min 1 sama dengan 0. Kita tulis yang dicari. Kemudian gimana caranya? Ini tadi sama kan maunya plus 1, sedangkan ini ada min 1, berarti otomatis harus ditambah 2 biar hasilnya ini plus 1. 2 plus min 1 kan tetap 1 kan. Nah, ini kita manipulasi aljabar saja. Sedangkan yang ada di kurung ini tadi sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah 2. Mudah ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir di video kali ini. Banyaknya susunan huruf biola, BIOLA, sehingga tidak ada huruf hidup yang berurutan. Huruf hidup itu artinya huruf vokal. Di situ ada 3 huruf vokal I, O, A, kemudian 2 huruf konsonan yaitu B dan L. Mau menyusun ada 5 huruf ya. Kita bikin kotak-kotak seperti ini. Nah, kalau yang namanya tidak berurutan ada 3, kita bisa mensiasati tempatnya itu adalah di sini, di yang pertama, ketiga, dan yang terakhir gitu ya. Itu kemungkinan huruf vokal, berarti sisanya yang tengah-tengah ini adalah huruf konsonan. Nah, tinggal dipasang, berarti kemungkinan pertama di sini karena ada 3 huruf vokal, berarti ini 3, kemudian 2, kemudian kemungkinannya ada 1. Sisanya kemungkinan ada 1. Kemudian yang huruf vokal pun seperti itu. Misalkan di sini ada 2 kemungkinan yaitu B dan L.
Misalkan kamu pilih B, berarti sisanya tinggal 1 yaitu L. Berarti tinggal dikalikan dengan kaidah perkalian saja, aturan perkalian saja. 3, 2, 2, 1 kali 1 yaitu sama dengan 12. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.